Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran kelima. Masih dengan perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, sambil membuka bukunya ya, dan dengarkan penjelasan dari Pak Wahab. Silahkan dibuka bukunya subtema 1 pembelajaran kelima. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang makan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi ya, seperti itu gambarnya. Ya, ada orang sedang memerah susu. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Ya. Nah, seperti ini ya hasil olahannya bahwa itu adalah susu yang sudah diolah. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok ya. Nah, ini jika ada teman-teman bisa berkelompok, tapi berhubung tidak ada ya. Berarti ya seperti ini. Pak Wahab yang menjawab. Yang pertama adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja ya. 2. Susu dapat diolah menjadi produk baru seperti keju, es krim, dan lain-lain. 3. Menjaga makanan berbahan susu menjadi awet. 4. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak ya. Kalian tidak harus sama seperti ini jawabannya ya. Jika kalian menginginkan jawaban yang lain, bisa dirubah sendiri. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah seperti ini ya. Manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah makanan berbahan dasar susu lebih awet, menjadi produk baru yang disukai anak-anak, serta gizinya dapat dinikmati kapan saja ya. Amati kata-kata di garis bawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa diminta bantuan pada orang tua. Seperti ini ya. Gambarnya. Jawabannya nomor 1 adalah daya tahan. Artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan atau penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Nomor 2, teknologi. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu, pengetahuan, terapan. 3. Pengemasan. Artinya proses cara pembuatan mengemasi. 4. Kedap udara. Artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Itu merupakan hasil dari kata-kata yang telah digaris bawah pada teks pengolahan susu sapi. Artinya juga seperti itu ya. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas ya. Setelah mencari arti, kalian disuruh untuk membuat, dan hasilnya seperti ini ya. 1. Daya tahan. Kalimatnya adalah
Daya tahan tubuhnya sangat rendah sehingga mudah sakit. 2. Teknologi. Setiap negara berlomba-lomba menciptakan teknologi tercanggih. 3. Pengemasan. Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. 4. Kedap udara. Kita tidak akan bisa bernafas di ruang kedap udara. Itu kalimat. Contoh kalimatnya. Kalian bisa mengubah kalimat yang tadi menjadi bahasa dari kalian sendiri. Simaklah cerita dari gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak ya. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ya. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri-ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Ingat ya, kalian dengan teman kalian itu tidak sama keinginannya. Jadi harus saling menghargai. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dari ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain ya. Jadi tidak harus sama dengan kita. Berbeda tidak apa-apa, yang penting tetap menghargai ya. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini. Sikap yang harus kita ambil dalam menghargai perbedaan adalah 1. Tetap menghargai dan menghormati teman walaupun berbeda kebiasaan dan kesukaan. 2. Tidak memaksakan kehendak atau keinginan terhadap teman. 3. Saling tolong menolong. 4. Baik dalam bergaul dengan setiap teman. 5. Mengutamakan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam berteman. Itu ya jawabannya ada di 5. Kurang lebih seperti itu. Volume benda ya. Sekarang kita membahas tentang volume benda. Setelah bermain peran, Beni merasa haus. Dia ingin membeli susu. Beni melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. A seperti itu ya. Model kardusnya, B seperti itu, C seperti itu. Masing-masing dari 3 gambar tersebut itu memiliki volume yang berbeda. Yang gambar A itu volumenya lebih besar karena apa? Tempatnya juga lebih besar dibandingkan dengan dengan B dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B ya. Nah, seperti itu ya. B dimasukkan. Oh, berarti kemasan A itu isinya itu 2 kali lipat dengan B ya. Nah, volume A kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Oh, nah, masuk semua ini. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku ya. Nah, jadi dalamnya atau apa itu lebih besar ya, dalamnya itu lebih besar, isinya lebih besar, dalamnya atau isinya itu lebih banyak dibandingkan gambar yang C dan B. Namanya volume. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan pengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini.
Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, Udin, Siti, Edo, Dayu, Beni. Nah, itu apa? Tempat minum mereka. Kemudian untuk Udin batas minumnya seperti itu ya, yang di garis biru itu. Siti agak ke atas lagi, Edo menurun, Dayu lebih tinggi daripada Edo, sedangkan Beni lebih rendah lagi dibandingkan dengan milik Dayu. Ya. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 tersebut, botol minum milik siapa yang memiliki volume paling banyak? Siapa? Coba perhatikan dari gambarnya itu gelas. Kita lihat ke gambar gelas. Yang mana garis paling atas? Garis biru yang paling atas itu milik siapa? Iya, miliknya Siti. Airnya lebih tinggi dibandingkan dengan milik teman-temannya. Maka volume atau yang dimiliki dibandingkan dengan teman-temannya milik situ lebih banyak. Botol minum milik siapa yang memiliki volume paling sedikit? Coba kalian lihat garis mana yang paling rendah ya dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Iya, milik siapa? Milik Edo. Iya, karena garis warna birunya itu lebih rendah sendiri dibandingkan dengan milik teman-temannya. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Kalian bisa mencari benda sendiri dan dibandingkan sendiri ya saat di rumah ya. Nah, kalau tidak percaya coba cari botol minum yang memiliki ukuran berbeda. Coba kalian isi dengan air, pasti dengan ukuran yang berbeda itu airnya juga tidak sama banyaknya ya. Baik, lanjutnya membandingkan volume benda, amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak ya. Nah, itu ya gambarnya ada galon, terus botol minum sampai gelas aqua ya. Dari gambar tersebut yang paling besar itu yang mana? Yang memiliki volume paling besar. Iya, adalah gambar yang paling ujung sendiri ya, yang galon itu ya, karena itu merupakan gambar atau yang memiliki volume paling besar ya. Mengurutkan volume benda cair, amati gambar berikut. Nah, itu ada gambar 1 susu, gambar kedua juga susu, gambar ketiga susu, tapi ukuran volumenya tidak sama ya. Dari ketiga gambar tersebut tentunya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit sehingga kotak yang bervolume paling banyak ya. Jadi yang paling sedikit ke yang paling banyak. Dari ketiga gambar itu yang paling sedikit mana? Gambar mana? Iya, gambar ketiga. Kemudian gambar kedua dan yang terakhir adalah gambar ke 1. Itu urut-urutannya dari yang kecil hingga kecil sampai yang paling besar. Lanjutnya, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak sehingga volume yang paling sedikit ya. Coba perhatikan dari kelima gambar tersebut yang paling tinggi itu mana? Iya, nomor 3, kemudian nomor berapa? Iya, nomor 4 dan nomor 2, kemudian nomor 5 dan yang terakhir adalah nomor 1. Itu urut-urutannya yang paling kecil, yang paling besar hingga yang terkecil ya. Baik anak-anak, paham ya? Saya kira semuanya paham karena kalian semua adalah anak yang pintar. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wawan sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Wawan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.